Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الفاتحة من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة ونفع انتفاع الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا لور الحبيب أحمد بن زين الحبشي، ثم الحبيب علي بن محمد بن عشير علي بن الحبشي أحمد بن علي بن الشيخ، ثم لور الحبيب جعفر بن زيد والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من حضر في هذا المسجد في هذا المكان سابقا ولاحقا وساعد في هذا المسجد والمعهد أن نتغشاهم برحمتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Alhamdulillah, kita semuanya ditakdir oleh Allah dapat bertemu kembali dalam majelis rutin pengajian subuh setelah kita berpisah 2 bulan atau lebih. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita masih dipanjangkan umur. Mungkin ada beberapa saudara kita dalam waktu kita berpisah itu udah meninggalkan dunia ini, tapi Allah masih memperkenankan kita hadir dalam majelis ini, dikasih tambahan umur oleh Allah. Alhamdulillah. Cuma orang ditambahi umurnya itu bukan berarti supaya kita ini tambah lupa kepada Allah. Ditambahi umur ini supaya kita berubah. Yang biasa maksiat dikasih kesempatan berubah, jadi orang yang taat. Yang biasa lupa kepada Allah, berubah kamu tadi itu supaya menjadi orang yang mengingat selalu kepada Allah. Yang biasanya jauh daripada rahmat Allah, sekarang kesempatan bagi kamu untuk mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Nah, kalau tambah umurnya tapi tambah lupa kepada Allah, tambah umurnya tambah numpuk dosa, itu bukan nikmat itu semakin mempersiapkan dirinya untuk disiksa dengan yang menyakitkan nanti di akhirat oleh Allah. Ayo diniati ini yang panjang umur ini, jangan sampai sisa umurnya digunakan untuk lupa lagi sama Allah. Hitung baik-baik, mulai balik sampai sekarang lebih banyak mana sih dosanya sama pahalanya? Lebih banyak mana sih maksiatnya sama taatnya? Lebih banyak mana sih kufrun nikmah sama syukrun nikmahnya? Kurang tubuh dah. Jadi orang yang lupa kepada Allah itu kurang banyak dah dosanya. Jangan sampai sisa umur kita yang kita tidak tahu, mungkin singkat,
masih tetap digunakan, semakin lupa semakin banyak dosa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah kita lalui. Mudah-mudahan amal kebaikan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang siang harinya di bulan Ramadan berpuasa dan malam harinya mendirikan dengan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, bacaan Al-Qur'an, itu dilakukan setiap hari siang dan malam, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan ikhlas mengharap ridha Allah dan pahala Allah, maka Nabi menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah berlalu. Dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Cuma kita harus paham, dosa yang diampuni lewat ibadah, apapun bentuk ibadahnya, puasa Ramadan kah, qiyamul lail kah, salat kah, haji kah, sedekah kah, jihad sekalipun, itu yang diampuni dosa antara manusia dengan Allah. Kalau dosa antara manusia dengan manusia, ngerasani orang, ngemplang duitnya orang, menipu, mencuri, misalnya mengganggu orang, tidak bisa diampuni lewat ibadah. Sampean sujud sampai retak kepalanya, nggak bisa diampuni kalau bersalah sama orang, kecuali orang yang bersalah tadi itu memaafkannya. Sampean ngambil uangnya orang, puasa sampai lemes seperti senarnya gitar, tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali harta yang kamu ambil kamu kembalikan atau yang punya harta menghalalkannya. Karena itu untuk melengkapi ibadah di bulan puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Kalau istilah di Indonesia halal bihalal. Halal bihalal itu begini, kamu punya salah sama saya halalkan. Saya punya salah kepada kamu, kamu halalkan, tukar-tukaran halal. Artinya maaf memaafkan. Dosa antara manusia dengan Allah diampuni lewat ibadah Ramadan. Dosa antara kita manusia dengan manusia diampuni lewat tukar-tukaran halal. Artinya diampuni lewat saling memaafkan. Sama-sama tetangga halal bihalal, suami istri halal bihalal, anak dengan orang tua halal bihalal, murid dengan guru halal bihalal, pejabat dengan rakyat halal bihalal, sempurna. Nah, karena itu dalam majelis ini saya minta halalnya sampean juga saya halalkan. Saya minta maaf sampean kalau ada kesalahan, semuanya sampean yang punya salah dengan saya juga saya maafkan. Halal bihalal. Jangan medit jadi orang. Dimintai maaf itu enggak, nanti di akhirat tak tuntut kamu loh. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum.
Orang itu diperintahkan maafkan kesalahan orang itu. Kamu kan juga butuh dimaafkan kesalahan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu itu kikir, enggak mau memaafkan, Allah pun tidak memaafkan nanti kesalahan kamu. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yang loman untuk masalah maaf memaafkan. Kalau perlu belum minta maaf kepada kamu, sudah kamu maafkan. Tambah hebat. Loman dengan sepuro tadi itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau udah begitu sempurna, dosa dengan Tuhannya diampuni lewat ibadah Ramadan, dosa antara kita manusia diampuni lewat ibadah, lewat saling maafkan, masuk Idul Fitr. Id itu dari ada yaudu, summiya idan li'audihi ilal fitrah. Dikatakan Id itu karena kembalinya manusia kepada fitrah, suci, bersih. Sampean keluar dari rahim, dari perut ibu, mengawali hidup dunia, nggak bawa salah, nggak bawa dosa, nggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang jika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan ditambahi saling maaf memaafkan, kembali lagi bersih seperti mengawali kehidupan dunianya, nggak bawa dosa, nggak bawa salah, nggak bawa maksiat, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baru hari raya beneran kalau begitu. Hari itu perlu dirayakan. Kenapa? Nggak punya dosa, selamat, beruntung. Karena itu dikatakan laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuh tazid. Bukan hari raya itu karena kamu merayakan dengan baju baru, tapi hari raya itu kalau taatnya kamu itu meningkat. Dulu di bulan Ramadan sholatnya sendiri, di bulan Ramadan jaga berjamaah, sholatnya selalu berjamaah, meningkat, dirayakan harinya. Dulu sebelum Ramadan nggak sholat sunnah, tapi di bulan Ramadan gobliyah ba'diyahnya kenceng, sholat tarawihnya nggak pernah ditinggalkan, sholat witirnya juga begitu, bacaan Qur'annya tambah giat. Hari itu dirayakan. Kenapa? Taatnya meningkat. Dulu sebelum Ramadan dia maksiat, di bulan Ramadan ninggalkan maksiat, hari itu perlu dirayakan. Dulu di bulan Ramadan nggak pernah main karambol, di bulan Ramadan istiqomah karambol sampai jam 2 malam, bukan hari raya itu. Long tambah nggak karuan di bulan Ramadan mau hari raya. Asalnya sebelum Ramadan nggak main gitar, tapi kalau sudah Ramadan gitaran sampai subuh sampai sahur. Main kartu sampai sahur, itu bukan hari raya, hari malapetaka, saudara. Hari raya itu bukan karena baju baru, tapi hari raya itu karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal idu liman tajammala bil markub, innamal idu liman ghufirat minhu dzunub. Bukan hari raya itu adalah bagi orang yang aksi-aksian dengan kendaraan, naik sepeda motor baru keliling rekreasi. Bukan itu. Hari raya itu bagi orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia jadi orang diridhoi oleh Allah, dia rayakan. Tapi kalau dia dimurkai oleh Allah, apanya mau dirayakan? Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Amirul Mukminin. Kalau bahasa sekarang itu presiden.
Presiden SBY kalau hari raya open house, membuka Istana Merdeka untuk rakyatnya, nggak pakai dijaga lagi, artinya boleh siapapun masuk. Kadang-kadang itu berangkat dari rumahnya sampai nginep di emperan, rakyat Indonesia kepingin salaman tok ambil SBY. Mereka bangganya setengah mati. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, presiden di saat itu, khalifah keempat, beliau menerima tamu rakyatnya. Datang mereka, cuma aneh yang dilihat sama Presiden Ali bin Abi Thalib ini. Pakaiannya pakaian biasa. Pakaian-pakaian gelangsaran. Yang dimakan roti kering. Orang Arab itu makanannya itu roti gandum. Kalau masih anget, enaknya setengah mati, Pak. Tapi kalau udah dingin, apalagi nginep, nggak bisa dimakan langsung, watos. Kecuali setelah dikum sama air, dibasahi dengan air. Yang dimakan roti itu cetak begitu. Wow. Sampai kalau pergi ke Arab sana bisa tahu. Diduduk itu benjut sampean. Heran orang-orang ini, tamu-tamunya udah baju baru semuanya, nggak ada presiden. Sampai tanya, alaisal yaum yaum Aid? Bukankah sekarang ini hari raya? Bala, iya. Benar, hari raya ini. Wa mal 'id indakum? Apa hari raya bagi kamu? Al-'idu indana an nalbasal libasal jadid wa nat'amat ta'amal ladzid. Ya, hari raya itu ya kita rayakan dengan baju baru, makanan yang nikmat, kan begitu kita. Wow, kita ini kalau hari raya seakan-akan nggak sah kalau nggak baju baru, walaupun nyolong. Saking pentingnya beli sarung baru, baju baru, sampai dipelani nyolong. Ditanya, kenapa kamu mencuri? Kebutuhan Pak untuk hari raya. Enak gitu. Kalau hari raya udah makanan itu komplit. Di atas meja itu toples macem-macem, mulai kerupuk, ceriping, rengginang komplit. Belum lagi kupat, lontong, lepet. Alhasil hari raya hari badok, saudara. Mangkano akeh sing mencret riyoyo iku. Apa hari raya itu, kata Sayyidina Ali? Hari raya ya, mereka menjawab, baju baru, makanan yang nikmat. Lakinnal 'id indi yaum la a'si fi rabbi. Hari raya bagiku adalah hari di mana aku tidak maksiat kepada Tuhanku, kata Sayyidina Ali. Kalau aku maksiat kepada Tuhanku, bukan hari raya, hari itu perlu ditangisi. Masya Allah, itu hari raya, saudara. Ada lagi cerita, mungkin sudah saya terangkan itu. Keluarga miskin punya anak yang soleh, masih kecil anak 7 tahun, 8 tahun, miskin. Anaknya nurut. Waktu hari raya bapak nggak punya duit, miskin memang. Nggak ada rezeki. Akhirnya nggak bisa belikan baju baru. Ibunya nggak bisa membuatkan makanan yang nikmat, yang lezat. Ngelihat anaknya begitu, teman-temannya udah merayakan dengan baju baru, udah ganti baju, orang tuanya udah nyiapkan makanan. Nangis bapak sama ibunya, ya Allah, anak saya ini nurut, taat, patuh, tapi aku nggak bisa nyenengkan di hari raya. Nangis bapak sama ibunya. Anak ngelihat bapak nangis, ngelihat ibu nangis, kaget. Pak, kenapa nangis?
Bu, kok nangis? Bapak minta maaf nak, kata bapak. Bapak nggak punya duit belikan kamu baju baru. Teman-teman kamu seneng sekarang hari raya karena orang tuanya bisa membelikan baju baru. Bapak nggak punya duit nak, minta maaf. Ibunya juga begitu, dipeluk anaknya. Ibu juga minta maaf ya, nggak bisa buatkan kamu makanan yang nikmat. Tertawa anak itu. Jadi bapak sama ibu ini nangis di hari raya ini karena tidak membelikan aku baju baru. Ibu nangis karena tidak membuatkan aku makanan yang nikmat. Al-idu indi mata ara walidayya farihaini bi. Bapak, ibu, hari raya bagi anakmu adalah ketika menyaksikan bapak dan ibunya berbahagia karena sebab anaknya. Kalau bapak ridho sama aku, ibu ridho sama aku, nggak perlu baju baru, nggak perlu makanan, aku hari raya bu. Walaupun baju baru, walaupun makanan itu nikmat, tapi bapak sama ibu nggak ridho sama aku, nggak senang dengan aku, nggak bahagia karena aku, bukan hari raya, hari itu malah petaka bagi anakmu bu. Ya Allah, untungnya kalau punya anak model begini ya. Coba anak sekarang, kalau nggak dibelikan baju baru, dipendok bapak. Masya Allah. Hari raya itu kalau kamu nggak maksiat sama Allah, hari raya itu kalau ibadah kamu meningkat, hari raya itu kalau anak-anak kamu jadi anak yang soleh, keluarga kamu jadi keluarga yang baik, itu hari raya saudara. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya baju kotor. Ada orang punya baju kotor, dibersihkan, dicuci, kasih deterjen, rinso, cuci, diperas, dikeringkan, disetrika. Kemudian orang tadi itu ngambil kencing, disiramkan. Kira-kira kita nilai apa orang ini? Gak waras nih, rusak utek ewis, nggak beres, gila, habis gilanya. Rumah kotor, dindingnya bercoret-coret macam-macam, dibersihkan, rumahnya dicat bagus, baru dicat, baru dibersihkan, diambil sampah, disebar di rumahnya, dicoret-coret lagi dindingnya. Nggak beres sih. Sampean ibadah Ramadan, puasa setiap hari 1 bulan, malam harinya istiqomah, sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, dibersihkan dosanya oleh Allah SWT, bersih. Hari raya nyanyi, hari raya kepermandian, hari raya maksiat sama Allah, itu namanya nggak beres saudara. Seharusnya kalau baju yang kotor itu setelah dibersihkan dijaga, jangan sampai kotor lagi. Kalau rumah yang tadi berantakan dirapikan, dibersihkan, dicat lagi, dijaga, jangan sampai kotor lagi. Begitu juga kalau kamu banyak dosa, ibadah Ramadan dengan bagus sempurna, diampuni dosanya Allah, dijaga, ojo maksiat maning. Kok diulangi lagi maksiatnya? Ini namanya ndak beres. Uteknya kualik saudara. Karena itu ayo diniati. Nih yang masih hidup-hidup ini diniati wes. Alhamdulillah udah kita laksanakan Ramadan dengan bagus, mudah-mudahan diterima. Diniati, yang maksiat jangan diulangi lagi. Ibadah yang sudah di Ramadan jogon. Yang jaga sholat berjamaah setelah Ramadan tetap jogon, jangan sampai sholat sendiri. Yang biasanya baca Quran 1 juz tetap dijaga, istiqomah terus membaca Al-Quran, tetap dilakukan, sehingga dengan Ramadan peningkatan amal kita itu nyata saudara, sirkulasinya naik terus. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita biasanya di hari raya kita punya doa
yang sudah masyhur ya. Kalau ketemu minal aidin wal faizin, apa arti ini? Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Itu doa sebenarnya. Minal aidin, aidin itu jamak mudzakkar dari aid. Aid itu adalah isim fa'il dari ada ya'udu. Minal aidin, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali lagi seperti bayi enggak punya dosa. Atau mudah-mudahan dijadikan orang yang kembali. Kembali apa? Kembali insyaallah tahun yang akan datang menangi Ramadan lagi, puasa Ramadan lagi, sholat tarawih lagi, hari raya lagi. Artinya saling mendoakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah. Wal faizin, faizin itu jamak mudzakkar dari faiz, isim fa'il dari faza yafuzu, artinya berhasil, sukses. Kalau bahasa Jawanya bejo. Siapa orang yang bejo, orang yang sukses, yang berhasil? Apakah yang pangkatnya naik? Apakah yang hartanya tambah banyak, duitnya tambah melimpah? Apakah yang dapat hadiah mobil yang mewah? Orang yang bejo, orang yang berhasil adalah orang yang nanti di akhirat selamat dari azab neraka dan dia masuk dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa orang yang udah dinyatakan dia tadi itu selamat dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka benar-benar dia menjadi orang yang bejo, sukses dan berhasil. Kita mendoakan satu sama lain, mudah-mudahan semuanya sukses. Artinya selamat dari adab neraka di akhirat dan masuk ke dalam surga. Itu doanya kita, minal aidin wal faizin. Dan insyaallah mulai hari ini pengajian ini kita buka kembali. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Berarti berapa tahun udah pengajian ini? 3 tahun ya. 3 tahun, kitabnya belum hatam, tapi hampir hatam insyaallah. Hampir hatam insyaallah. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, amin. Hadirin sekalian rahmati Allah, yang hadir masih belum komplit. Karena itu coba diumumkan, dikasih tahu yang lainnya, wis dimulai pengajian nih. Mudah-mudahan insyaallah akan semakin ramai, semakin semarak, semakin manfaat, dan mudah-mudahan pembukaan ini menjadi perangsang bagi kita untuk bisa menjadi orang yang menggunakan sisa umurnya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekaligus saya umumkan majalah Cahaya Nabawi sudah keluar yang baru. Jadi Cahaya Nabawi ini sekarang kita robah harganya 12.000, tapi bonusnya isinya bukan majalah dengan foto, majalah dengan kaset, dengan CD atau VCD. Kalau CD nggak ada gambarnya, biasanya lagu-lagu qosidah. Kalau VCD ada gambarnya, biasanya ceramah. Tuku CD tok biro sampean, tambahi majalah. Bagi yang Anda berminat, Anda bisa cari itu majalah, dan itu bisa menjadi bacaan sekaligus bisa dilihat ada di rumah.
Kemudian damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.